Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nita Dehartanti dari kelas akuntansi 7 Sipura dengan NIM 186220129. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Pengaruh Corporate Social Performance, Business Strategy, Blockchain, dan Corporate Sustainability terhadap Ekonomi Performance oleh Bapak Ari Eksandi dan Ririn Narulita. Yang pertama, apakah yang menjadi motivasi atau isu research gap atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan? Motivasi atau isu dilakukannya penelitian dalam era perekonomian pasar seperti sekarang ini, persaingan bisnis di Indonesia telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dengan semakin bertambahnya jumlah perusahaan luar negeri yang membuat persaingan dalam dunia bisnis menjadi sangat ketat. Kritiknya, tidak ada kritik untuk poin ini, penulis sudah menjelaskan motivasi atau isu dengan baik. Selanjutnya ada research gap. Usman 2016, dibentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan tonggak bagi penerapan liberalisasi ASEAN sebagai pasar yang berbasis produksi tunggal atau single market and production base. Dwirawan 2016, kaitan corporate social performance pada kinerja ekonomi juga tidak terlepas dari perkembangan zaman. Dewi dan Wirasedana 2017, ekonomi performance atau kinerja ekonomi merupakan kinerja perusahaan secara relatif dalam suatu industri yang sama yang ditandai dengan return tahunan industri yang bersangkutan. Selanjutnya ada fenomena. PT Coca-Cola Bottling Indonesia (CCBI) dipilih sebagai objek penelitian karena pengembangan sumber daya manusia merupakan salah satu fokus utama manajemen pada CCBI. Sasaran CCBI tidak lain ialah memberi layanan yang prima dan memuaskan kepada lebih dari 200 juta konsumen melalui sekitar 400 pelanggan yang tersebar di seluruh dunia. CCBI menyadari bahwa untuk meraih semua peluang yang ada, memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pelanggan, dan untuk dapat menghadapi tantangan lingkungan bisnis yang kompetitif, tim-tim CCBI perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai serta sikap yang tepat. Kritiknya tidak ada kritik untuk poin ini, penulis sudah menjelaskan motivasi atau isu research gap dan fenomena dengan baik. Selanjutnya ada jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Teori stewardship berdasarkan teori psikologi dan sosiologi serta berasal dari pemikiran akuntansi manajemen di mana steward termotivasi untuk berkelakuan sesuai dengan keinginan prinsipal Donaldson dan Davis 1991. Strategi diperlukan tidak hanya untuk memperoleh profit, tetapi juga untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan di masa yang akan datang. Sule dan Saifullah 2017. Kritik. Tidak ada kritik untuk poin ini, penulis sudah menjelaskan artikel-artikel dalam penelitian dengan baik. Selanjutnya ada apakah yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini. Pembaruan penelitian ini salah satunya mengenai fenomena. MEA merupakan tonggak bagi penerapan liberalisasi ASEAN. Banyak produk impor yang akan mengancam industri lokal dalam bersaing dengan produk luar yang lebih berkualitas. Dengan itu, peneliti menggunakan variabel penelitian yang diduga dapat mempengaruhi ekonomi performance yaitu corporate social performance, business strategy, blockchain, dengan DBMS (Database Management System). Ini yang menjadikan fokus utama keterbaruan dalam penelitian ini. Kritiknya, peneliti telah menuliskan novelty dalam penelitian ini secara implisit, di mana pendahuluan mengenai keterbaruan penemuan penelitian untuk memudahkan pembaca mengetahui apa saja temuan keterbatasan dan perbedaan peneliti lainnya dengan variabel peneliti yang sama. Selanjutnya ada apakah research question atau perumusan masalah dari penelitian ini? A. Apakah corporate social performance berpengaruh terhadap ekonomi performance? B. Apakah bisnis strategi berpengaruh terhadap ekonomi performance?
C. Apakah blockchain berpengaruh terhadap ekonomi performance? D. Apakah corporate sustainability berpengaruh terhadap ekonomi performance? Kritiknya, tidak ada kritik untuk poin ini. Penulis sudah menjelaskan perumusan masalah dengan baik. Selanjutnya ada tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui pengaruh corporate social performance terhadap ekonomi performance. 2. Untuk mengetahui pengaruh bisnis strategi terhadap ekonomi performance. 3. Untuk mengetahui pengaruh blockchain terhadap ekonomi performance. 4. Untuk mengetahui pengaruh corporate sustainability terhadap ekonomi performance. Kritik. Peneliti sudah menuliskan tujuan penelitian secara eksplisit dan jelas. Tujuan penelitian telah diperjelas dalam penelitian hipotesis ini. Selanjutnya, apa kontribusi dari penelitian ini? Studi ini menjelaskan mengenai hubungan, pengaruh, dan peran serta corporate social performance, bisnis strategi, blockchain, corporate sustainability terhadap ekonomi performance. Memberikan pemahaman mengenai hubungan corporate social performance dalam meningkatkan hubungan sosial perusahaan dengan menggunakan bisnis strategi untuk mencapai tujuan perusahaan dan memaksimalkan penggunaan blockchain dengan baik dan benar, serta mengembangkan corporate sustainability untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Selanjutnya ada apakah grand theory yang digunakan dalam penelitian ini? 1. Stewardship theory. Teori ini dikembangkan oleh Donaldson dan Davis 1991 bahwa teori stewardship berdasarkan teori psikologi dan sosiologi serta berasal dari pemikiran akuntansi manajemen, di mana steward termotivasi untuk berkelakuan sesuai dengan keinginan prinsipal. 2. Positive accounting theory. Dalam teori ini berupaya menjelaskan sebuah proses yang dapat menggunakan kemampuan, pemahaman, pengetahuan akuntansi, serta penggunaan kebijakan akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapi kondisi tertentu di masa mendatang. 3. Teori stakeholder. Teori stakeholder merupakan teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan bertanggung jawab. Stakeholder merupakan individu atau kelompok yang dapat dipengaruhi atau mempengaruhi pencapaian dari tujuan perusahaan. Kritik, tidak ada kritik untuk poin ini. Penulis sudah menjelaskan grand teori penelitian pada penelitian ini. Selanjutnya, jelaskan keterkaitan grand teori yang dilakukan dengan penelitian yang sedang dilakukan. 1. Stewardship. Hubungan stewardship dalam penelitian ini pada ekonomi performance yaitu manajer tidak termotivasi oleh tujuan individu, melainkan pada sasaran hasil utama untuk kepentingan organisasi dan mengedepankan kepentingan organisasi lebih efektif, efisien, menempatkan kepentingan jangka panjang perusahaan di atas kepentingan pribadinya. 2. Positive accounting theory. Teori akuntansi positif dalam penelitian ini memiliki keterkaitan pada ekonomi performance yang terletak pada sikap manajemen yang menggunakan kemampuan serta kompetensi pemahaman, pengetahuan akuntansi, serta penggunaan kebijakan akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapi kondisi tertentu di masa mendatang, untuk meninjau mengenai kinerja ekonomi yang akan terjadi di masa mendatang. 3. Teori stakeholder. Dalam penelitian ini memiliki keterkaitan pada pengungkapan sustainability report merupakan laporan yang digunakan perusahaan untuk menginformasikan perihal kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kritiknya, peneliti sudah menjelaskan keterkaitan grand teori dengan variabel dalam penelitian secara eksplisit, sehingga memudahkan pembaca untuk mengetahui keterkaitan grand teori yang digunakan pada setiap variabel penelitian. Untuk kerangka konseptualnya, ekonomi performance merupakan variabel Y, corporate social performance, X1, bisnis strategi X2, blockchain X3, corporate sustainability X4. Kritiknya dalam penelitian ini, peneliti tidak memberikan atau menjelaskan yang mana variabel independen. Jelaskan metode penelitian yang digunakan, rancangan penelitian, definisi operasional, dan pengukurannya, teknik penarikan sampel, unit analisis jenis data yang digunakan, uji kelayakan model, dan metode analisis data. Definisi operasional, variabel, dan pengukurannya. A. Variabel independen. Menurut Sugiono 2015, variabel independen dalam penelitian ini adalah ekonomi performance. Digunakan ukuran market base untuk
mempresentasikan ekonomi performance, yaitu dengan cara menggunakan industry adjust annual return yang didasarkan pada perhitungan selisih antara annual stock return dengan median dari kumpulan data annual stock return. Widiarto dan Mujianti 2015. B. Variable Independent Corporate Social Performance X1 merupakan sebuah konfigurasi bisnis dari prinsip tanggung jawab sosial melalui kebijakan-kebijakan serta program-program yang menghubungkan antara hubungan sosial perusahaan. Selanjutnya ada bisnis strategi, merupakan perencanaan terintegrasi dengan mempertimbangkan aspek strategi dalam perusahaan. Pailosa 2014. Blockchain merupakan sebuah teknologi pencatatan transaksi yang saling berhubungan menggunakan kode-kode unik di dalamnya yang bersifat kekal tidak dapat dirubah. Corporate sustainability yaitu mengadopsi strategi dan aktivitas bisnis yang memenuhi kebutuhan perusahaan dan para pemangku kepentingannya. Saat ini tetap menjaga, mempertahankan, mengembangkan sumber daya manusia dan alam yang dibutuhkan untuk kehidupan masa depan. Kritiknya, tidak ada kritik untuk poin ini, penulis sudah cukup menjelaskan metode penelitian dengan baik. Selanjutnya, ada jelaskan persamaan regresi yang digunakan pengujian hipotesis penelitian. Uji Coe. Pengujian ini dilakukan dengan uji statistik F atau C kuadrat atau C squared dengan hipotesis yang digunakan sebagai berikut. H0, model mengikuti common effect. H1 model mengikuti fixed effect. Uji Hausman. Uji Hausman digunakan untuk memilih model yang digunakan. Apakah sebaiknya menggunakan random effect model atau fixed effect model? Hal ini dilakukan setelah melakukan pengujian sebelumnya. Hipotesis dalam pengujian Hausman test sebagai berikut. H0 sama dengan model mengikuti random effect. H1 sama dengan model mengikuti fixed effect. Uji Lagrange multiplier digunakan untuk memilih model yang digunakan, apakah sebaiknya menggunakan random effect model atau common effect model. Hipotesis yang digunakan dalam uji LM adalah sebagai berikut. H0 model mengikuti common effect. H1 model mengikuti random effect model. Kritik, tidak ada kritik untuk poin ini. Penulis sudah menjelaskan persamaan regresi yang digunakan dengan baik. Jelaskan pembahasan hasil penelitian, strategi deskriptif, hasil uji kelayakan model, hasil uji hipotesis, atau jelaskan hipotesis yang terbukti dan yang tidak terbukti dan pembahasannya. A. Pengaruh corporate social performance terhadap economic performance. Hipotesis pertama yang diajukan menyatakan bahwa corporate social performance berpengaruh terhadap economic performance berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa corporate social performance dengan nilai T-strip statistik terbesar atau 0,160624 dan IT.2T. Tabel 1,99006 dan dengan tingkat signifikan 0,8729 atau sebesar dari taraf signifikan 0,05. Artinya hasil regresi data panel menunjukkan arah yang tidak sama dengan hipotesis. Maka dapat disimpulkan bahwa H1 tolak. Dengan demikian, corporate social performance tidak berpengaruh terhadap ekonomi performance. Kritiknya tidak ada yang perlu dikritik dalam pembahasan ini karena penulis sudah menjabarkan dengan tepat. Tidak ada keterkaitannya antara corporate social performance dengan ekonomi performance. Keterbatasan. Keterbatasan yang ada dalam penelitian ini antara lain A. Periode penelitian digunakan hanya 5 tahun sebagai data yang diambil kemungkinan kurang mencerminkan kondisi perusahaan di masa yang akan datang. B. Masih banyaknya perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dalam mata uang asing atau USD. C. Terdapat perusahaan yang tidak melakukan pembagian dividen yang mengakibatkan sampel perusahaan semakin terbatas. D. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu masih terbatas menggunakan variabel independen, corporate social performance, bisnis strategi, blockchain, dan corporate sustainability, lalu variabel dependent, economic performance dengan masing-masing variabel hanya satu proksi. Kritik peneliti sudah cukup jelas dengan lengkap terkait keterbatasan. Selanjutnya ada
Rekomendasi A. Bagi perusahaan. Seharusnya perusahaan lebih memperhatikan kelengkapan data kinerja perusahaan karena hal tersebut merupakan tantangan bagi perusahaan publik dan institusi yang mengawasi untuk menjamin ketersediaan data laporan keuangan. B. Bagi investor. Investor sebaiknya jangan hanya melihat laporan keuangan berdasarkan angka labanya saja, tetapi harusnya memperhatikan jenis laporan keuangannya juga. C. Peneliti. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memperluas periode penelitiannya menjadi 6 bulan atau lebih. Penelitian selanjutnya menggunakan sektor yang berbeda. Penelitian selanjutnya menggunakan proxy yang berbeda antara variabel dependen dan independen. Sebaiknya juga menggunakan variabel. Kritik penulis sudah menjabarkan rekomendasi atau solusi dengan cukup jelas. Yang terakhir ada kesimpulan dari hasil review yang dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat diperoleh kesimpulan yang pertama ada variabel corporate social performance dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap economic performance pada perusahaan manufaktur di BI tahun 2014 sampai dengan 2018. Yang kedua ada variabel bisnis strategi dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap ekonomi performance pada perusahaan manufaktur di BI tahun 2014 sampai dengan 2016. Yang ketiga ada blockchain. Dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap ekonomi performance pada perusahaan manufaktur di BI tahun 2014 sampai dengan 2018. Yang keempat ada variabel corporate sustainability. Dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap ekonomi performance pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai dengan 2018. Sekian penjelasan review jurnal dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.